Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang forum diskusi ini. Salam yang tak usah-usahnya kita hadiahkan kepada junjungan alam kita yang akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada ibu bapak, ibu guru. Di sini saya mengucapkan kata-kata penghormatan saya kepada Ibu FC yang telah berhadir untuk dapat memberi motivasi dan dorongan kepada saya dalam kegiatan juru penggerak angkatan 11 ini. Dan ada juga Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam tugas saya ini. Semoga saya berharap dengan adanya pengimbasan kegiatan ini akan berdampak lebih baik lagi di sekolah kita ini. Sebelum saya menyampaikan materi, marilah kita buka kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kata sambutan atau kata motivasi dari Ibu Kepala dan pada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nanggalan, Ibu Rahmawati ST MN. Kepada Ibu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan hal yang positif bagi kita, yaitu dalam kegiatan pembiasan budaya positif. Ini pastinya merupakan anugerah bagi kita semuanya, karena di sekolah kita sebagai mewakili kita sebagai calon penggerak dan bagaimana kita lulus semua karena dapat menjalani semua kegiatan dan menyelesaikan semua tugas dengan baik agar menempatkan diri sebagai guru penggerak budaya di Cilengsi. Amin. Saya hormati Bapak Ibu guru semua juga. Terima kasih sudah sama-sama di sini. Nanti pastinya kegiatan ini bisa kita seriuskan. Kegiatan ini tentunya pembahasan yang namanya pembahasan itu adalah bahasa sekarangnya sharing ilmunya, sharing budaya positif. Apa sih budaya positif yang sebenarnya yang sudah dipelajari bersama di kelompok ini, dengan harapannya budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Makanya pertama ditugaskan saya juga alumni pengajar praktek. Jadi memang semua calon guru penggerak itu harus melewati tahap seperti ini. Dan ini bukan hanya sekedar formalitas saja seharusnya. Jadi ini kalau bisa seharusnya semua guru mengikuti. Tapi tidak apa-apa, ini dulu nanti guru yang di sini bisa menjelaskan mengenai teman-teman. Jadi Bapak Ibu, harapan saya bukan ini menjadi pelopor sebagai guru penggerak di sekolah kita. Kita jangan melihat susahnya saja dan melihat banyak kali tugas-tugasnya tidak, karena setelah masuk ke program guru penggerak banyak hal positif yang bisa kita oleh, yang bisa kita adopsi, yang bisa kita pelajari, yang mungkin selama ini kita belum sadar. Sebenarnya itu bukannya kita, atau memang kita sudah mengetahui, tapi masih dengan pengetahuan kita sendiri. Di program guru penggerak ini banyak sekali hal-hal baru, hal-hal baik, praktik-praktik baik yang bisa kita
bawah yang bisa kita sharing ke teman dan anak kita. Intinya semua pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau kepada siswa. Itu yang kita dalam program Bunda. Dan dalam pendapat kita tidak panjang, saya mudah-mudahan juga komunikasi yang lancar selama kita tindakan. Apa yang disampaikan mungkin karena bisa kita ikuti dan bisa kita jalankan dalam kegiatan kita sehari-hari terutama pada proses yang jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang memberikan Bermasuk berbunyi, dimintakan keberhasilan siswa untuk segera memasuki kelas selama pelajaran akan segera dimulai untuk mengundang peserta mulai dengan belajar. Terima kasih. Masing-masing kadimah, marilah kita mulai forum diskusi kita ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1 budaya positif. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah tahap ke modul 2, modul 21. Jadi ini merupakan tugas akhir daripada aksi nyata modul 14. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan dan insya Allah akan selesai nanti padanya bulan 12. Alhamdulillah lamanya. Tinggal 5 modul lagi dan kerjaan akan lebih banyak lagi. Diharapkan dengan modul Semakin ini lama semakin guru bagus dan penggerak bisa terima itu. memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini pada prinsipnya kita sudah mengetahui visi sekolah kita. Ya, kemarin kita sudah ada diskusi tentang visi sekolah, di mana Bapak pengajar kemarin mengatakan bahwasanya visi sekolah kita sudah sangat bagus, yaitu yang intinya adalah karena kita SMK, intinya wira usaha, dan alhamdulillah itu bisa diterima. Nah, di sini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, ini memang sangat timbal balik ya. Kalau keadaan kita sekolah aman dan nyaman, otomatis peserta didik kita juga akan merasa nyaman untuk belajar dan itu akan berpengaruh kepada kemajuan tingkat pendidikan, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, di sini ada disiplin positif. Di sini disiplin positif ini kita akan memaknai apa itu makna disiplin, yaitu di sini ada teori motivasi, di sini ada juga 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini barangkali sering kita udah laksanakan sehari-hari di sekolah kita seperti kampanye dalam mengajar siswa, tetapi barangkali kita tidak tahu posisi kita tempatnya di situ. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini itu dia berdampak juga kepada peserta didik kita sehingga kita bisa mengetahui apa maunya peserta didik. Nah, di sini materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama sekali adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2 teori motivasi, pemahaman dan pengajaran, restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol. 6 restitusi, segitiga restitusi. Ini
miskonsepsi. Ini miskonsepsi ini artinya apa? Ini adalah pernyataan yang tidak biasanya. Nah, seperti ini, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensinya. Itu salah. Nah, seharusnya di dalam masyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, walaupun kita sudah melaksanakan disiplin positif, belum tentu juga kita pasti ada konsekuensi daripada disiplin positif itu. Ini banyak beberapa miskonsepsi yang ada terjadi di masyarakat maupun yang terjadi di sekolah kita. Dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita alhamdulillah ya, kita setelah kemarin belajar di TMN, kita ada belajar tentang kesepakatan kelas. Nah, kemarin sudah kita laksanakan di TMN di observasi bahwa ada kesepakatan kelas. Nah, tiap kelas barangkali sudah buat kesepakatan kelas. Nah, itu dimulai daripada keyakinan kelas itu tadi. Keyakinan kelas itu, kesepakatan ini diyakini bersama oleh guru dan murid. Jadi ini kita memang bukan berarti dengan adanya keyakinan kelas tadi tidak cukup gitu saja. Nah, ternyata ada juga kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, ini banyak ya miskonsepsinya. Ini tidak usah saya bacakan semuanya, barangkali mengenai waktu ya. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus, respon atau dari kontrol. Nah, perubahan paradigma ini ya di guru penggerak. Kalau kita selama ini pembelajaran kita itu berpusat kepada guru. Nah, di guru sekarang sistem pembelajaran kita itu kita tidak lagi berpusat kepada guru, tetapi kita berpusat kepada murid. Di mana artinya kita pembelajaran kita itu menginginkan apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi pembelajarannya itu lebih identik kepada pembelajaran diferensiasi. Jadi kita berubah pembelajaran kita itu, ini kita bisa kelompokkan anak-anak ini sesuai dengan minatnya atau keinginannya seperti apa, sehingga kita bisa menerapkan, kita akan merubah paradigma kita bahwasanya kita tetap pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi kita tidak capek lagi sebenarnya. Tapi kenyataannya lebih capek ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, barangkali kesalahan itu tidak semuanya kita langsung just itu salah. Nah, tetapi barangkali dia melakukan kesalahan itu tujuannya apa? Nah, tadi itu akan kembali lagi kepada posisi kontrol tadi. Jadi kebutuhan manusia itu tadi ada 5, nanti kita akan pelajari. Jadi dia barangkali berbuat jahat itu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak semuanya salah, gitu ya. Jadi tidak semua juga kayak disiplin, ya. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu arti berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin, jadi dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadari. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan dunia. Nah, disiplin ini artinya belajar. Nilai-nilai kebajikan universal, artinya universal ini untuk keseluruhan semuanya ya. Nah, itu baik bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, apa nilai-nilai kebajikan itu ya? Nilai kebajikan itu adalah setiap perilaku perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal dengan menyanyikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, artinya motivasi di dalam dirinya itu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, apa aja nilai kebajikannya itu? Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi ini semua nilai-nilai kebajikan yang dianggap mewakili menjadi profil pelajar Pancasila. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada pernyataan pemantik ya. Setuju atau tidak setuju, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Nah, jadi tidak semua tadi seperti tadi ya, tidak ada yang persepsinya itu berbeda barangkali. Ya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju atau setuju, sebagian setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Aku setuju. Ribut. Dia dengan disiplin, nggak disiplin. Memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi. Motivasi belajar gara-gara yang baik. Tidak semuanya, tapi tidak semuanya menghargai diri menjadi lebih baik, gitu ya. Ya. Untuk belajar itu bukan kebutuhan dia. Penghargaan itu juga harus uang. Pernikahan itu penghargaan juga. Iyalah, salaman kan penghargaan. Selamat enak, salami. Kan berjabat tangan pun harus. Beri dia. Oh, Apa tuh? Jadi maksudnya ini kesadaran diri. Nah, jadi kan nanti berhubungan dengan pelajaran restitusi. Nanti akan kita pelajari. Ya. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini motivasi eksternal. Jadi maksudnya ini kalau saya tidak berbuat, saya tidak melakukannya, berarti apa yang dampaknya kepada saya dari luar ya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini tadi ya seperti penghargaan atau hadiah ya. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini motivasi dari dalam diri. Jadi tidak berhubungan dengan orang. Mau kayak manapun, mau gimana, saya tetap punya, mau dikasih hadiah, mau tidak, saya tetap belajar misalnya, saya tidak akan berbuat merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka. Artinya apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi di sini kurikulum merdeka ini berarti anak-anak disuruh mengatur dirinya sendiri. Kenyataannya mereka nggak bisa kalau kita atur. Kan kalau kita atur kalau ayat cinta. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ada dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini ya, ternyata ini dampaknya dia ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Jadi artinya bisa merusak hubungan ini apa? Barangkali dia apa yang ingin diharapkannya ternyata tidak sesuai dengan yang dia dapatkan. Akhirnya kan kadang kekecewaan sehingga ada rasa Ya, nggak lagi siapa dia nggak dikasihnya buat dia. Tepatnya. Nah, dengan penghargaan juga tidak berbanding juga dengan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Barangkali dengan ininya ada penghargaan tadi sehingga dia merasa sudah gitu ya, sudah cukup gitu. Sehingga dia tidak ada lagi motivasi gitu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya penghargaan bisa mematikan kreativitas seseorang. Kadang ya seperti itu ya. Karena tadi penghargaan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Jadi surat kita. Penghargaan Minumnya nanti. Penghargaan mengurangi motivasi di dalam diri. Ya. Dengan adanya tadi penghargaan tadi sehingga yang niatnya tadi
niatnya tadi lillahi ta'ala barangkali ya. Buat Jelas. Niko. Jelas apa? Untuk Wikipedia. program atau kebajikan apresiasi yang bisa diberikan itu ya ada yang secara khusus, ada secara pribadi, ada semua murid atau bergantian, ada secara konsisten atau fokus pada proses. Nah, barangkali kadang kita sebagian kita secara khusus barangkali supaya tidak terimbat dengan yang lain, barangkali ada kita kasih khusus gitu lah, maksudnya kita panggil dia tidak kasih hadiah khusus yang tanpa orang lain tahu. Atau secara pribadi juga itu bukan dari sekolah diharapkan, tetapi uang dari kita sendiri atau kayak yang sering dilakukan sama Bu Tina barangkali kepada guru-guru juga kepada siswa. Ya, aku ada. Nah, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, jadi semua murid tidak mungkin barangkali kita memberikannya semuanya. Barangkali kita berikan Tapi kita kasih itu saya menceritakan buat beri pengakuan secara konsisten. Nah, beri pengakuannya barangkali itu kita sebenarnya bisa sambil kasih berbagi. pujian-pujian atau Berbagi indah kan. penghargaan lah kepada siswa-siswa kita. Jadi kita Nanti dibawa pula ibu lagi bila Ini enak ini. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya mengajarkan kamu seperti apa. Maksudnya kita perhatikan murid kita lah. Hari ini Bu Ani jadi saya menghargai kepedulian kamu. Jadi dengan kata-kata saja. Aku cantik deh hari ini nah. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab kamu. Ini kita bisa kasih walaupun dengan Saya kuenya aja. itu bentuk apresiasi. Video video. Ya, tindakan guru. Nah, di sini ada tindakan beberapa guru ya yang termasuk hukuman atau dia konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kita pernah kita orang itu dan masuk kelas. itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Itu termasuk ke dalamnya. Dua lari mengenai ini seharusnya tadi sudah termasuk ini karakteristiknya. Cuman ini adalah dua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Diminta untuk push up 15 kali tidak ada. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah diceritakan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terserabut pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu saring di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ Voka. Itu penyoga katanya. Wah, Pak juga. Jangan tergantung pelajarannya. Iya, penyoga jangan sampai ya. Atau dia apa? Nah, kalau dia hukuman itu, kalau dia hukuman itu, artinya dia beda dengan konsekuensi, beda dengan restitusi. Nanti restitusi itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita sering ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau dia restitusi, ini merupakan pilihan. Iya, itu di situ jelas itu. Nah, jadi nanti kita di dalam menangani semua anak, kita ujung-ujungnya harus melakukan restitusi. Karena di sini hukuman ini tidak nyaman untuk murid yang ke waktu panjang ini barangkali akan selalu diingat. Ya kan, ini pernah aku dihukum ini, saya aja pernah ketemu sama siswa. Saya ingat saya pernah dipukul. Berarti kan dia masih ingat gitu ya. Iya, dia Kalau tidak mau dia itu dong. konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang itu juga sama. Dia nggak hampir beda hukuman dengan konsekuensi. Ya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Kalau di sini kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi ada jalan keluar. Kalau ini Kalau begini. hukuman ya
murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau di sini di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Artinya dia tidak dijudge bersalah. Kita minta dia tentang kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Ini ya perilaku pasif, agresif meningkat, negatif, kontrol positif. Ini restitusi semuanya. Itu negatif. Nah, apa itu restitusi? Apalagi lagi Saya lapar. oh saya udah lewat satu dia udah habis buat belum itu ngomong habis Jadi kamu harus dihukum semua ya. Minta pokok Apa yang dihukum? beras Penyerahan bagian pembayaran yang masih tersedia. Ini ada pula kepala bayi. Kepala bayi. Nah ini yang semakin pas kepala yang kepala bayi. Maksudnya itu kepala bayi. Pengertian daripada restitusi. Kalau misalnya ada orang bidan bilang restitusi berarti kepala bayinya sudah nongol gitu ya. Sudah keluar apa sudah ditangkap? Oh iya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atas itu, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak cuma menjudge mereka, kita nggak menghakimi mereka, tetapi kita panggil mereka, kita bicara baik-baik, dia merasa punya percaya diri lagi untuk kembali ke teman-temannya. Tapi kalau mau aja percaya diri kembali lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntut untuk melihat Fotokan itu Kak Dari. artinya Dorong dia kirim diberi golongan kesadaran kami. ada masalah-masalah yang dia lakukan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan Anak saya ada itu yang harus berfokus pada direstitusi solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya enggak balik sini. Keyakinan kelas. Saya punya anak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan barangkali kita tidak ada timbal baliknya. Kalau peraturan itu kan misalnya dari udah dibuat, kita yang punya wewenang kita udah buat peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak, kita harus minta bekerja sama dengan anak murid membuat suasana kelas itu seperti apa, kemauannya murid. Jadi bukan kemauannya. Jadi kalau keyakinan kelas ini kalimatnya kalimat positif, jadi tidak ada yang kalimat negatif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itu kan kalimat negatif. Jadi seharusnya buanglah sampah seperti Buanglah sampah di suka hatimu gitu. atau ini Jangan dapat kayak gitu. atau bisa jadi menjaga kebersihan. Dari situ menjaga kebersihan berarti udah lingkup semuanya gitu. Jadi di situ kalimatnya keyakinan kelas itu anak maunya seperti apa, tetapi dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada menggunakan kata-kata jangan atau jangan berlari di koridor, nanti terjatuh. Jadi jaga keselamatan. Jadi maksudnya jaga ketertiban gitu artinya. Terus jadi apalagi jangan mengejek orang. Jadi kata-katanya jangan-jangan gitu. Dilarang mengejek. Nah, jadi bukan kita bilang Enggak juga. Hargai teman. Hargai teman. Ini menghargai. Nah, gitu. Jadi dia keyakinan kelasnya itu dia tidak kata-kata yang Jangan. Itu yang mengejek siswa. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua supaya menjaga keselamatan? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya Di gempang. supaya Ya mana di tempatnya kayaknya itu ya. iya ada Kayaknya yang dari dia. Sengaja. enggak. Jadi Enggak iya. mengapa kita memiliki peraturan harus
datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya. Jadi di sini kita keyakinan kita itu artinya kesadaran kita membuatnya supaya lebih bagus lagi. Jadi ini seperti ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang di situ berarti menimbulkan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi situ harus ada keyakinan kelasnya seperti menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran di rumah itu peraturan gitu. Keyakinannya menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini menghormati orang lain. Jadi peraturan itu barangkali identik dengan kata-kata Positif. yang negatif, tetapi kalau keyakinan dia kata-kata ke positif. Oke Bu. Nah jadi di sini peraturan kelas yang paling kecil ya ini seperti inti sel ya. Di sini yang paling kecil itu adalah peraturan kelas dan selanjutnya akan ditambahkan menjadi keyakinan kelas. Yang selanjutnya dari keyakinan kelas tadi akan menimbulkan lingkungan positif di lingkungan anak-anak siswa kita yang menjadi besar di sekolah kita, yaitu menjadi budaya positif. Jadi kita harapkan dengan adanya peraturan kelas yang kecil dari kelas dulu sehingga terbentuknya keyakinan kelas anak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Amin. Nah, selanjutnya ini ya. Satu orang berbicara ini ada seperti apa nih? Ada kata-kata itu yang harus terdengar oleh kita. Ada yang terlihat saja, ada yang dari tingkah lakunya saja kita sudah bisa melihat. Ini ya terdengar satu orang berkata, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini. Ini maksudnya gambaran budaya positif. Tapi ada yang berucapan. Nah ini yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Artinya dia tidak mengganggu, jadi itu tidak kelihatan gitu. Nah tetapi di sini ada perilaku misalnya tersenyum, itu adalah perbuatan kita. Nah budaya positif ini tidak semuanya harus terucap. Ada dengan tingkah laku saja kita bisa tahu kalau itu tidak budaya positif. Nah di sini juga hormat tanpa seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir di rumah. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Nah ini semua budaya-budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu 1 kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada penguasaan, artinya dia punya kekuatan untuk dia bisa berkuasa. Yang ketiga kesenangan, artinya dia butuh kesenangan. Yang keempat dia butuh kebebasan. Yang kelima dia bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah barangkali dengan adanya kebutuhan dasar manusia ini kita bisa kelompokkan apakah perilakunya itu untuk dia bertahan hidup, untuk dia berpuasa, atau dia barangkali dengan kita, anak-anak murid kita barangkali dia yang sering terjadi adalah kasih sayang yang masih kurang. Empat-empatnya itu. Orang tua berpuasa juga. Nah ini barangkali seperti ini ya, perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Nah di sini kan kebutuhan yang mungkin dia berusaha penuhi yaitu kekuasaan awal. Dia memukul teman yang menghinanya. Nah pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Barangkali dengan cara tidak memukul ya, atau ada cara lain, misalkan dia menghina kita, tapi karena tadi kita ini ingin hebat, kita tunggu ya, memukul. Nah kayaknya kejadian kemarin dia menyebarkan gosip tentang teman sekelas.
Nah, barangkali dengan dia menyebarkan gosip, Nanti habis akan sholat ada orang yang di sayang APP. ke dia, oh itu yang paling baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu kan, apakah ada cara yang untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah, ini jadi cara-cara yang ingin kita raih, dapatkan kebutuhan kita tadi, tapi jangan lupa harus merusak orang. Oke, nah ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Selanjutnya 5 posisi kontrol buruk. Nah, ini adalah kita ya. Di sini kita ada sebagai penghukum. Kita di sini ada sebagai pembuat orang bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Yang diharapkan dari semuanya ini posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah yang terakhir, yaitu manajer. Kalau kita sebagai teman, dia merasa nanti dia tidak menghargai kita lagi. Nah, seperti ini, dia akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia, sehingga dia tidak mau mandiri. Dia mengharapkan kita terus. Kalau kita menjadikan kita posisi kita sebagai teman. Makanya tuh manajer itu makanya kita jadi anak. Tapi ibu loh. Nah, jadi dia tidak punya kemandirian ya. Nah, jadi kalau dia pemantau, nah ini murid meletakkan dulu peraturan dan hukum dunia berkualitas. Jadi nantinya pemantau itu kita nggak membebaskan murid gitu. Kita hanya yang murid itu bekerja, tetapi kita tidak ada solusi di situ ya. Maksudnya kita cuma lihat saja gitu. Ya udah bekerja saja ya Bu. Ya, Itu kan kalau udah sebagai manajer itu seolah-olah itu semua adalah orang dewasa semua. iya. Kan kita pembelajaran SMK. Untuk murid masih jauh itu. Iya. Itulah. Jadi Tapi itu yang seolah-olah dilakukan kita dari hanya ingin mengajari orang dewasa, padahal yang di depan kita bukan orang dewasa. Yang akan menjadi dewasa iya. dewasa kan. Ya susah, dewasa itu ada hubungannya dengan umur dan Dapur. pengalaman mereka. Kalau seandainya ini diterapkan pada untuk siswa SD bagaimana ya? Waduh, nggak bisa itu. Ah, kemudian satu lagi ya kan, itu manajer ya kan. Ceritakan sama apa Cahaya tadi. Sekarang itu kan guru berhikmat kepada siswa. Ya bukanlah kita lagi siswa manajernya, berarti kita jadi anggotanya. Kalau secara itu dah kan, guru berhikmat kepada siswa, berarti kan sebenarnya sebaik-baiknya kan zaman sekarang ini yang mau diterapkan kan gitu. Ya. Ah, Inilah penerapan kalau kita di dalam menghadapi siswa, apalagi siswa yang bermasalah. Nah, seperti apa? Nah, teori kan. Nah, jauh kali. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Jadi saya kecewa ya, bersalah. Nah, jadi terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Kamu tidak pernah loh benar. Berarti dia selalu salah. Gitu. Jadi yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini kamu. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia dikasih apa stiker motivasi gitu ya. Nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita minta pendapat di anak, bukan kita yang menyelesaikan masalahnya. Kita minta pendapat di anak, apa maunya, bagaimana dia menyelesaikan masalah dia. Itu yang kita kasih manajer. Kalau ditanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, simpel jawabannya benar. Serang itulah. memang maksudnya itu begini loh mungkin ya. Kalau manajer itu berarti anak-anak itu dianggap sudah dewasa. Iya. Dengan tingkat dewasa ini. dengan tingkatan dia sekarang tuh SMK, berarti dia itu nggak lagi memikirkan apa, dia harus bisa menyelesaikan masalah. Makanya timbullah kurikulum bermasalah. Ya, Makanya kita bermasalah menyelesaikan. Kita mengajarkan kepada anak, tapi bukan di kelasnya mereka. Ini pembelajaran orang mahasiswa. Karena mahasiswa itu sendiri mereka sudah menyadari dirinya siapa, dia mau ngapain. Kalau nggak begini dia tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, karena di usia mereka sudah tahapannya seperti itu. Tapi ketika itu kita ajarkan kepada siswa kita yang tahapannya masih dibutuh pantauan, butuh ini. Ketika itu melakukan kadang nggak sejalan. Nah,
Tapi kita berusaha untuk tetap menjadi nggak bisa karena umur mempengaruhi kedewasaan seseorang. Tidak bisa seorang dewasa di umurnya 12 tahun atau 6 tahun, nggak bisa. Coba anak SD kita kayak gitu. Pasti dia paham. Oke, lanjut ke ketiga restitusi. Restitusi ini ya di sini yang pertama sekali dia ada menstabilkan identitas. Di sana guru berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi artinya apa? Menstabilkan identitas ini kita panggil anak. Jadi kita bukan menghukum anak-anak di depan orang banyak, tapi anak yang bersalah itu kita panggil, terus kita bilang tidak semua apa berbuat salah itu manusiawi, atau saya juga pernah melakukan kesalahan, supaya dia tidak merasa dihukum. Kayaknya materi ini kemarin ada waktu kita menyelesaikan apa ini loh. Ini materinya betul-betul. Kita diskusi kan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata gurunya gitu. Jadi sehingga si anak tadi tidak merasa bersalah sekali gitu ya. Nah yang kedua, validasi kebenaran. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, jadi ini artinya menguatkan bahwasannya perbuatan dia itu tidak semuanya salah. Dia juga misalnya kita benarkan tindakannya, tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi misalkan ya kamu terlambat, bisa nggak kami tidak datang terlambat lagi, caranya bagaimana? Artinya anak itu tidak di-adjust terus. Atau misalnya berantem, kamu sudah bagus, tapi kamu tidak, misalnya memukul itu tidak bagus, tapi kamu tidak lebih dari perbuatan itu lagi. Nah jadi kita menyadarkan anak apa yang dia bisa lakukan untuk lebih baik besoknya. Terus ini menanyakan keyakinan. Tadi kita setiap kelas barangkali sudah buat keyakinan, setiap guru sudah buat keyakinan tadi sama anak kelas. Nah jadi si anak kita minta kamu melanggarnya yang mana gitu. Nah, jadi kita kembalikan karena untuk bisa berpikir. Di sini apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, jadi kita suruh anak-anak itu untuk berpikir di dalam dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Nah, di sini seharusnya memang ini adalah untuk kelas sekolah ya, di dalam membudayakan positif ini. Jadi barangkali ini adalah tugas daripada kita semuanya untuk terjadinya perubahan di sekolah, bukan cuma kepala sekolah atau pengawas saja, tetapi ini adalah kerja kita bersama. Nah ini di sini saya terakhir saya akan membuat itu di dalam penanganan itu keselamatan Jadi masalahnya asal gitu. Iya, aku kali itu pernah ada pernah katakan
berangkat umroh dengan Bapak siapa? Ada Ibu. Jadi kau bicara ke situ atau pakai laptop? Kau bicara kan? Jadi di sini ya intinya segitiga restitusinya berjalan. Pertama sekali dia ditanya mengapa muridnya terlambat. Nah terus apa alasan dia terlambat? Dan ditanya apa keyakinan kelas yang akan melanggar gitu. Nah jadi terus kalau seperti itu apa solusi yang bisa kamu lakukan? Nah jadi kita meminta pendapatnya itu dari si anak sendiri penyelesaian masalahnya. Itu yang diharapkan dari restitusi segitiga restitusi ini. Jadi sudah ada kesepakatan di anak untuk memperbaiki diri sehingga permasalahannya diharapkan anak tadi tidak datang terlambat lagi. Nah seperti itu barangkali yang bisa saya buat contohnya. Dan baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, atas dedikasinya. Saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan tugas CDP saya ini bisa selesai dan bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang terbaik ya. Dan saya juga berharap nanti teman-teman guru semuanya juga bisa ikut dalam program ini. Barangkali ilmunya banyak yang bisa kita dapatkan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di pelajaran kita di kelas, dan juga ini sangat berpengaruh kepada kita di sekolah ini. Terima kasih sekali. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Alhamdulillah, semua pada sehat? Sehat, Bu. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang pelajaran kita, yaitu materi dasar-dasar budidaya tanaman. Nah, tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu menyepakati apa itu namanya yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kalian sudah pernah dengar belum? Belum? Kesepakatan kelas? Pernah. Nah, peraturan kelas? Pernah. Peraturan sekolah? Pernah. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sekolah. Nah, tetapi kalau peraturan sekolah barangkali kan itu ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan dari kalian sendiri, ya. Kalian akan membuat peraturan sendiri tentang kalian yang berhubungan dengan sesama kalian maupun sesama guru, ya. Dengan guru hubungannya. Nah, itu kalian keyakinan itu nanti sikap kalian seperti apanya itu kalian nanti akan bertanggung jawab sendiri. Kalian yang membuat, ya. Kalian yang membuat, kalian yang akan bertanggung jawab terhadap peraturan yang kalian buat sendiri atau kesepakatan yang kalian buat sendiri. Nah, jadi keyakinan kelas itu dia berisikan pada kalimat-kalimat yang positif. Jadi bukan menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan kalimat negatif itu seperti apa? Jangan membuang sampah. Berisi tentang kalimat positif, di mana kalimat positif ini seperti kalau dia kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita tidak menggunakan kalimat jangan. Itu adalah kalimat negatif. Tetapi kita membuatnya apa? Kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu kata-katanya. Jadi jangan menggunakan kata jangan. Paham? Kalau misalkan kalian mau berantau, jangan berantau. Kalau seharusnya apa?
saling menghargai sesama teman. Boleh? Paham? Oke, itu yang ya. Jadi kalian nanti di sini Ibu akan memberikan kertas, kalian akan mengisi, akan menuliskan di kertas ini satu kalimat keyakinan kelas kita yang bisa kita terapkan nanti di kelas kita ini, terutama untuk pelajaran budidaya dasar budidaya tanaman. Ya, bisa ya? Oke, baik. Ini Ibu kasih. Nanti kita tempelkan di depan. Nanti kan masing-masing ini punya keinginannya seperti apa. Boleh dituliskan 1 atau 2. Kesepakatannya seperti apa? Nanti kita sepakati bersama. Boleh? Oke, baik ya. Tolong diisi ya. Nggak usah. Bagaimana, sudah selesai diisi? Sekarang silakan kertas yang tadi itu ditempelkan ke dinding untuk kita bisa lihat bersama apa yang kalian buat menjadi keyakinan kita nanti. Silakan tempelkan satu-satu ke depan. Yang kali. Luruskan ya. Terbalikan aja lah. Apa kayak itu? Kenapa kok? Bisa harus saya begini. Bukan itu. Yang Tengah aja, nah. Ke bawahnya aja lagi, ke bawahnya. Ke bawahnya aja lagi. Nah, ke atas ke ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Cibro, kelas 10 agribisnis tanaman. Saya senang melakukan keyakinan karena itu membuat saya lebih bangga. Perkenalkan, nama saya Septia Ramadhani. Saya dari kelas agribisnis tanaman. Saya sangat senang melakukan keyakinan kelas karena itu bisa membuat saya lebih bertanggung jawab. Wisnu Pardemes Tinja, kelas agribisnis tanaman. Saya sangat senang melakukan keyakinan kelas karena sangat penting untuk menjaga kenyamanan belajar. Perkenalkan, nama saya Surya Bancit dari kelas 10 agribisnis tanaman. Saya sangat senang melakukan keyakinan kelas karena itu penting untuk membuat kami lebih maju ke depannya.